warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Aulia Rahmi, NIM 18022047. I'm from International Class, Department of Early Childhood Education, Teacher Education. Okay guys, in this video, I will discuss the early childhood interview in the assessment course. The first material that will be discussed is definition of interview. According to Nazir, interview as the process of obtaining information for research purpose by means of fact-to-fact question and answer between the questionnaire or interview and the respondent using to tool call it the interview gate. Maksudnya di sini yaitu pengertian wawancara menurut Nazir 1983. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. The interview is a method of assessment that is carried out through conversing or conversation between children and teacher both inside and outside the classroom. The conversation is useful for exploring directly what the child is feeling, think, and wanting. Wawancara adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau percakapan antara anak dengan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Percakapan berguna untuk menggali secara langsung tentang apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan oleh anak. The next material, benefit of interview. First, meet people who are special in person, profession, or contribution to society. Second, adding insight into life. Third, inspire and encourage zeal for life. Four, motivate people to be more qualified and willing to make a meaningful contribution to life. Yang artinya, manfaat wawancara ada 4. Yang pertama, berkenalan dengan orang yang istimewa dalam pribadi, profesi, atau sumbangannya kepada masyarakat. Yang kedua, menambah wawasan hidup. Yang ketiga, memberi inspirasi dan mendorong semangat. Dan yang keempat, memotivasi menjadi manusia yang lebih bermutu dan mau memberi sumbangan yang berarti dalam hidup. Oke, materi yang selanjutnya adalah fungsi dari wawancara. Yang pertama, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Apabila wawancara tersebut lancar, sehingga menambah rasa lebih dekat, membuat suasana keakraban yang membantu pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Misalnya pada PAUD, dengan adanya hubungan baik antara guru dan wali murid, membuat terbuka dalam menyampaikan kekurangan dan kelebihan anaknya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan bentuk bercakap-cakap baik di kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, wawancara dapat dilaksanakan serempak dan observasi. Dan yang kelima, data keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket, karena jawabannya langsung dan diketahui melalui jawaban-jawaban yang diberikan responden secara langsung. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tujuan wawancara menurut Rich dalam Becker 1990. Yang pertama, fact-finding interview, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu topik.
Contohnya, dalam wawancara kerja, pewawancara perlu mengetahui data pribadi pelamarnya, baik itu latar belakang, riwayat pekerjaan sebelumnya, atau informasi lain yang mendukung tercapainya tujuan wawancara. Yang kedua, fact-giving interview, yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang yang diwawancara. Contohnya adalah seorang supervisor yang memberikan instruksi dan data yang dapat meningkatkan performance-nya. Dan yang ketiga, manipulative interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk mengarah atau membuat subjek melakukan apa yang diinginkan. Wawancara pada setting klinis banyak menggunakan hal ini untuk mengubah atau mengarahkan perilaku subjek menuju perilaku yang lebih adaptif. Dan yang terakhir dari tujuan wawancara adalah treatment interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk memberikan support, counseling, atau menumbuhkan insight kepada subjek. Selanjutnya tentang teori wawancara sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Kerlinger 2000, wawancara memiliki sifat-sifat penting yang tidak dipunyai oleh tes-tes dan skala objektif serta pengamatan behavior. Apabila digunakan dengan memakai skedul yang tersusun baik, suatu wawancara dapat menghasilkan banyak informasi, bersifat fleksibel, dan dapat diadaptasi terhadap situasi-situasi individual, serta acap kali dapat digunakan manakala tidak ada metode lain yang dimungkinkan atau memadai. Kemudian Samsudin 2011 halaman 410 merekam wawancara atau percakapan adalah kumpulan informasi yang digali melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Kemudian menurut Slamet 2011 menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Materi yang selanjutnya jenis wawancara. Jenis wawancara ada dua. Yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan secara sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu dan pedoman tertentu yang dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan tertulis yang disiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu menilai percakapan anak tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, tidak direncanakan, topik pembicaraannya bebas, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta pertanyaan spontan, misalnya mengenalkan jati diri seseorang, menceritakan kejadian yang ada di sekitarnya. Teknik wawancara anak usia dini disajikan dengan penjelasan yang berbeda untuk memahaminya. Hal-hal yang mempengaruhi wawancara pada anak usia dini. Yang pertama, hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai. Dalam hal ini, hendaknya pewawancara dapat menyesuaikan diri dengan orang yang diwawancarai. Jika kita bermaksud mewawancarai anak usia dini, tentu cara-cara yang digunakan berbeda dengan yang dilakukan untuk wawancara pada umumnya. Wawancara untuk anak usia dini biasanya dilakukan dengan bentuk dialog atau percakapan. Yang kedua, keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan. Karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. Jangan sampai dalam mewawancarai anak ada kesan bahwa kita sedang mengevaluasi anak, sehingga jawaban yang diberikan anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, pedoman wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru sebelum melakukan wawancara. Wawancara harus membuat pedoman secara terperinci dengan pertanyaan yang akan diajukan. Misalnya, guru harus menentukan tujuan mewawancarai anak.
aspek apa yang ingin dievaluasi sehingga pertanyaan dalam bentuk dialog tersebut tepat sasaran sehingga tidak membuat anak bosan. Selanjutnya, kesimpulan. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara, media antara individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta seringkali peran itu menyatu. Salah satu dari potensi perkembangan anak usia dini adalah perkembangan bahasa, khususnya dalam kemampuan kelancaran berbicara. Pada dasarnya, bahasa adalah media komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan video ini. Selanjutnya, kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selama ini telah membantu saya dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan video ini. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen ini yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada saya sehingga video ini dapat terselesaikan. Dan yang terakhir, kepada Elmi Santika sebagai teman saya yang telah membantu saya dalam editing video ini sehingga video ini bisa menarik dan bagus. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.